Gadis muda ini rela dinikahi majikannya sendiri demi mahar 10 miliar. Tapi yang terjadi di malam pertama membuatnya terdiam dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Tak disangka. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Cerita Senja. Karena setiap kisah yang kami bagikan, selalu ada hikmah yang bisa kita bawa pulang ke hati. Namaku Alia Rahma. Aku terlahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di rumah sederhana yang dindingnya sebagian masih dari anyaman bambu. Ayahku seorang buruh tani, sementara ibuku berjualan gorengan di depan rumah. Sejak kecil, aku terbiasa hidup pas-pasan. Kadang makan hanya dengan nasi dan garam, kadang harus menahan lapar sampai malam. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak SMP, aku sudah mengerti bahwa aku tidak bisa egois. Aku harus membantu orang tua. Apalagi setelah utang keluarga makin menumpuk, karena ayah harus meminjam uang untuk biaya operasi adikku yang sempat sakit parah. Jumlahnya ratusan juta, sesuatu yang mustahil dilunasi hanya dari hasil buruh tani. Saat itulah, aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku mendaftar sebagai tenaga kerja wanita, atau yang orang kampung sebut TKW. Bukan karena ingin merantau untuk gaya-gayaan, tapi karena aku tahu, jika aku tinggal di kampung, aku hanya akan jadi beban. Aku ingin membantu, dan inilah satu-satunya jalan. Kepergian itu berat. Ibu menangis di pelukan saat aku pamit. Ayah menepuk pundakku, mencoba terlihat tegar, tapi matanya basah. Jaga diri baik-baik, nak. Ingat, kita tidak mengejar dunia semata, tapi juga keberkahan. Kata-kata itu terus terngiang selama perjalanan. Aku tiba di Arab Saudi setelah melewati proses pelatihan di penampungan. Disinilah aku mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Sheikh Hamid, seorang pria berusia 52 tahun, tinggi besar, berwibawa, dengan sorot mata tajam namun selalu berbicara dengan nada tenang. Ia seorang pengusaha sukses, pemilik beberapa perusahaan besar di bidang konstruksi dan properti. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, meninggalkan 2 anak yang sudah dewasa dan tinggal di luar negeri. Awal bekerja di rumahnya, aku merasa gugup. Rumah itu bak istana, dengan marmer mengilap, lampu kristal raksasa, dan halaman luas yang dipenuhi bunga mawar merah. Setiap langkahku selalu hati-hati, takut salah menaruh barang atau memecahkan sesuatu. Namun ternyata, majikanku bukanlah tipe orang yang suka membentak. Ia memang tegas, tapi juga menghargai pekerjaannya orang lain. 2 tahun berlalu dengan cepat. Aku bekerja tanpa banyak masalah, dan dalam hati mulai merasa nyaman. Tapi aku tetap menyimpan kerinduan pada keluarga di kampung. Setiap gajiku kukirim hampir seluruhnya untuk mereka. Aku hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadiku. Aku ingin utang keluarga cepat lunas, tapi ternyata, jumlahnya masih jauh dari cukup. Sore itu, saat matahari mulai turun dan sinarnya menembus jendela besar ruang tamu, Sheikh Hamid memanggilku. Alia, duduklah. Aku ingin berbicara denganmu. Nada suaranya membuat jantungku berdebar. Aku duduk di ujung sofa, menunduk sopan. Aku sudah lama memikirkan ini, katanya pelan. Selama 2 tahun kau bekerja di sini, aku melihatmu bukan hanya sebagai pekerja. Kau baik, sabar, dan tidak pernah mengeluh. Aku ingin menikahimu. Aku mengangkat kepala, terkejut. Kata-katanya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Menikah? Dengan saya, Tuan? Tanyaku ragu. Iya, jawabnya singkat. Dan sebagai mahar, aku akan memberimu 2,5 juta rial. Aku menghitung cepat di kepala. Itu setara dengan 10 miliar rupiah. Uang sebesar itu, hanya dengan mendengarnya saja, aku sudah bisa membayangkan rumah yang akan kubangun untuk orang tuaku, sekolah terbaik untuk adik-adikku, dan utang yang bisa langsung lunas. Semua masalah keluargaku akan selesai hanya dengan satu keputusan, menikah dengan majikan. Tapi hatiku tidak langsung menerima. Aku menatap lantai, pikiran bercampur aduk. Ini bukan pernikahan biasa. Aku tidak mencintainya. Ia berusia lebih tua dari ayahku. Bagaimana aku akan hidup bersama? Apakah ini pantas? Apakah aku hanya menjual diriku demi uang? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang di kamar kecilku, memandangi jendela yang menghadap ke halaman. Angin malam membawa aroma bunga melati yang sering ditanam majikan di taman.
Aku mengambil sajadah, lalu berwudu. Sholat tahajud kulakukan sambil menangis. Ya Allah, doaku lirih, Engkau tahu keadaan keluargaku. Engkau tahu beban yang ada di pundakku. Jika ini jalan yang Engkau ridhau, maka lapangkanlah hatiku. Tapi jika ini hanya akan membawa keburukan, jauhkanlah aku darinya. Bayangan wajah ibu muncul di kepalaku. Wajah yang penuh keriput karena terlalu sering memikirkan utang dan kehidupan sehari-hari. Bayangan ayah yang harus bekerja di bawah terik matahari, memanggul karung berat. Dan adik-adikku yang belajar di bawah cahaya lampu seadanya. Semua itu seperti menuntunku pada satu jawaban. Aku mengusap air mata dan menarik napas panjang. Keputusan ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang seluruh keluargaku. Aku rela menukar hidupku jika itu berarti mereka bisa hidup layak. Keesokan paginya, saat sarapan sudah selesai dan rumah terasa sepi, aku mengetuk pintu ruang kerja Sheikh Hamid. Ia menoleh dari balik meja, menatapku dengan sorot yang sama seperti kemarin. Tenang, namun penuh tanda tanya. Aku sudah memikirkan tawaran Tuan, ucapku pelan, dan aku setuju. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Baik. Kita akan mempersiapkan semuanya. Di luar, langit terlihat biru cerah. Tapi di dalam hatiku, awan kelabu masih berputar. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan. Aku hanya berpegang pada satu hal. Semoga keputusan ini benar-benar membawa kebaikan, bukan penyesalan. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Persiapan pernikahan dilakukan sederhana namun tetap berkelas. Tidak ada pesta besar yang meriah, hanya akad nikah yang akan dihadiri oleh keluarga dekat Sheikh Hamid dan 2 orang perwakilan dari Kedutaan Indonesia sebagai saksi resmi. Meski sederhana menurut ukuran keluarganya, bagi mataku yang terbiasa hidup pas-pasan, semua tetap terasa mewah. Aku ingat pagi itu, Prias datang membantuku berdandan. Gaun putih satin dengan sulaman benang emas sudah disiapkan untukku. Jilbab panjang yang terbuat dari kain lembut melingkari wajahku, sementara di kepalaku dipasangkan mahkota kecil berkilauan. Cermin di depanku memantulkan sosok yang nyaris tidak kukenali. Bukan alias si anak desa, bukan pula alias si pembantu rumah tangga. Yang kulihat adalah seorang pengantin wanita, calm, tapi dengan mata yang menyimpan gelombang perasaan yang tak bisa diucapkan. Sheikh Hamid mengenakan jubah putih panjang dan sorban khas Arab. Wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya, mungkin karena hari ini adalah hari istimewa baginya. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia tersenyum singkat, seolah ingin mengatakan bahwa aku tidak perlu takut. Tapi jantungku tetap berdebar kencang. Acara akad berlangsung di ruang tamu utama. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar lembut mengiringi prosesnya. Aku duduk di samping ibu Sheikh Hamid yang sudah renta namun masih tampak anggun. Tangannya menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan yang entah datang dari mana. Iya, saya terima nikahnya. Suaraku bergetar ketika mengucapkan ijab kabul. Suara itu terdengar begitu asing di telingaku sendiri. Tapi pada saat yang sama, aku merasa seperti baru saja menandatangani lembar takdir hidup yang tak bisa dibatalkan. Saat itu juga, uang mahar sebesar 2,5 juta rial resmi ditransfer ke rekeningku. Bibirku tersenyum, tapi hatiku tak mampu merasakan euforia sepenuhnya. Uang itu memang bisa menyelesaikan masalah duniawi, tapi aku sadar, mulai detik ini hidupku tidak akan pernah sama. Setelah akad, tamu-tamu menikmati hidangan khas Arab yang tersaji di meja panjang. Kambing guling, nasi mandi, roti lembut, dan aneka buah segar. Semua orang berbincang dengan hangat, kecuali aku. Aku duduk diam, hanya menjawab secukupnya ketika diajak bicara. Rasanya seperti berada di tengah pesta yang bukan milikku. Sore mulai merambat menuju senja. Aku dibawa menuju kamar pengantin yang sudah disiapkan. Ruangan itu luas, dengan dinding krem dihiasi ukiran emas dan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya hangat. Ranjang besar berkanopi berdiri di tengah, spray putihnya rapi, dengan bunga mawar merah yang ditabur di atasnya. Harum melati menyelimuti udara, bercampur dengan aroma dupa khas Timur Tengah yang menenangkan, tapi juga menambah rasa gugup di dadaku. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Tanganku saling meremas, jari-jari dingin seperti es. Semua yang kukhawatirkan sejak menerima lamaran itu kini berdiri di depan pintu, malam pertama. Bukan rahasia,
Banyak orang menganggap malam ini sebagai ujian sebenarnya dalam pernikahan. Aku takut. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena aku belum siap secara hati. Pintu kamar berderit pelan. Sheikh Hamid masuk, mengenakan jubah putih sederhana. Ia menutup pintu, lalu berjalan perlahan ke arahku. Matanya menatapku lama, seperti mencoba membaca isi pikiranku. Aku menunduk lebih dalam, berharap degup jantungku tak terdengar. Alia, suaranya dalam namun lembut. Ia duduk di tepi ranjang, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum kayu cendana yang khas darinya. Aku tahu, kau tidak menikahiku karena cinta. Aku terkejut, tapi tetap diam. Aku pun menikahimu bukan karena nafsu semata. Lanjutnya, nadanya tulus. Aku melihat ketulusanmu selama 2 tahun ini. Kau merawat rumahku, menghormati ibuku, dan bekerja tanpa keluh. Itu lebih berharga dari kecantikan atau harta. Aku menelan ludah, mataku mulai panas. Kata-katanya menohok hatiku. Selama ini aku mengira ia hanya tertarik karena tubuhku yang muda, atau mungkin karena ingin punya pendamping saja. Aku tak menyangka ia memperhatikan hal-hal kecil yang kulakukan. Jika kau belum siap, aku tidak akan menyentuhmu malam ini, katanya lagi, kali ini dengan senyum tipis. Kita bisa duduk, minum teh, dan bercerita. Aku tidak ingin memulai hubungan kita dengan rasa takut. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Aku mengangkat kepala dan melihatnya, benar-benar melihatnya. Wajah yang selama ini kulihat hanya sebagai majikan, kini terlihat berbeda. Ada kelembutan di sana, ada rasa hormat yang jarang dimiliki seorang pria terhadap seorang wanita yang jauh lebih muda darinya. Malam itu, bukannya saling diam atau memaksakan sesuatu, kami justru duduk di sofa kecil di sudut kamar. Ia menuangkan teh mint hangat ke dalam 2 cangkir, lalu menyerahkannya padaku. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa mudanya di Riyadh, tentang istrinya yang dulu selalu memintanya menanam mawar merah di taman, dan tentang rasa kesepian yang ia rasakan sejak kepergian sang istri. Aku mendengarkan tanpa memotong, dan semakin lama, rasa takut itu pelan-pelan memudar. Aku mulai melihatnya sebagai manusia yang juga rapuh, bukan sekadar lelaki kaya yang memberiku mahar fantastis. Di luar sana, bulan purnama bersinar di balik jendela, seolah menjadi saksi bahwa malam pertama kami bukan tentang sentuhan fisik, tapi tentang 2 jiwa yang mulai membuka pintu satu sama lain. Dan saat aku meneguk sisa teh di cangkirku, aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ada kehangatan aneh yang mengalir di dadaku malam itu. Bukan kehangatan dari teh mint yang kuminum, melainkan dari cara ia memperlakukanku. Sheikh Hamid duduk santai di sofa, matanya tak pernah lepas dari wajahku. Sorotnya bukan seperti lelaki yang memandang wanita dengan hasrat, melainkan seperti seseorang yang akhirnya menemukan teman bicara setelah sekian lama. Kau tahu, Alia, katanya sambil menatap langit malam dari jendela, hidupku ini kelihatan sempurna di mata orang. Rumah besar, bisnis berjalan lancar, uang lebih dari cukup, tapi semua itu terasa hampa tanpa seseorang yang benar-benar peduli. Aku lelah makan sendirian. Aku lelah berbicara pada dinding. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Ketika aku melihatmu pertama kali di rumah ini, aku mengira kau akan sama seperti pekerja lainnya, bekerja secukupnya, lalu pulang. Tapi kau berbeda. Kau merapikan rumahku dengan hati-hati, menyapa ibuku setiap pagi, bahkan mengganti bunga di vas tanpa diminta. Hal-hal kecil itu membuat rumah ini terasa hidup lagi. Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Aku selalu berpikir apa yang kulakukan hanyalah kewajiban. Tak terpikir sedikitpun bahwa ia memperhatikan semua itu, apalagi menganggapnya berharga. Malam itu kami bicara berjam-jam. Tentang keluarga masing-masing, tentang kampung halamanku yang penuh sawah, tentang kebiasaan anehku yang suka minum air putih hangat sebelum tidur, bahkan tentang makanan favorit kami. Ternyata ia menyukai sup ayam seperti yang biasa dimasak ibuku, hal yang membuatku tertawa kecil di tengah suasana serius. Ketika jarum jam hampir menunjuk angka 12, ia berdiri. Sudah larut. Kau harus istirahat, ucapnya sambil menatapku lembut. Lalu tanpa kata lain, ia keluar dari kamar. Aku tertegun. Ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Dalam pikiranku, malam pertama adalah tentang pemaksaan,
tentang harus menyerahkan tubuh tanpa kesiapan hati. Tapi ia membuktikan bahwa aku salah. Hari-hari setelahnya berjalan dengan ritme baru. Ia tidak lagi hanya menjadi majikan yang kutemui saat makan malam atau saat menerima instruksi pekerjaan. Ia mulai mengajakku sarapan bersama, bahkan terkadang mengajakku berjalan-jalan di taman belakang sambil bercerita tentang masa mudanya. Aku mulai terbiasa mendengar tawanya, tawa yang sebelumnya jarang sekali terdengar di rumah besar ini. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil membaca buku kecil yang kubawa dari Indonesia. Sheikh Hamid datang membawa 2 gelas jus jeruk segar. Ia duduk di kursi sebelahku, lalu bertanya pelan, "Apakah kau bahagia, Alia?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bahagia? Aku tidak bisa menjawabnya dengan ya atau tidak. Aku tidak mencintainya seperti dalam kisah cinta remaja, tapi aku merasa aman. Aku tidak bergelimang kemewahan yang sia-sia, tapi aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sedang belajar untuk bahagia, Tuan, jawabku akhirnya. Ia mengangguk, seolah memahami maksudku tanpa perlu penjelasan panjang. Itu cukup. Cinta tidak selalu datang seketika. Kadang ia tumbuh pelan, seperti bunga di musim semi. Yang penting kita mau merawatnya. Kalimat itu tertanam di kepalaku. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi mahar 10 miliar. Ada ruang kosong di hati kami berdua yang perlahan mulai terisi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada bisik-bisik dari beberapa kerabatnya yang mulai sampai ke telingaku. Mereka bertanya-tanya mengapa ia memilih menikahi pembantu rumah tangganya, apalagi yang berasal dari negara lain. Ada yang memandangku dengan tatapan meremehkan saat bertemu di acara keluarga. Awalnya aku terluka. Aku merasa seperti orang asing yang masuk ke dalam lingkaran yang tidak menginginkanku. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku mengingat malam pertama kami. Malam ketika ia memilih untuk menghormatiku, bukan memaksaku. Dan rasa percaya itu membuatku bertahan. Suatu malam, kami kembali duduk di sofa kamar. Seperti malam pertama. Kali ini aku yang mulai bercerita tentang masa laluku. Tentang ayah yang harus memanggul karung beras untuk upah tak seberapa. Tentang ibu yang jarinya kapalan karena menggoreng setiap hari. Dan tentang adik-adikku yang harus belajar dengan lampu minyak karena listrik sering padam. Ia mendengarkan tanpa memotong, sama seperti aku dulu mendengarkan ceritanya. Di matanya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rasa hormat. Alia, katanya pelan ketika aku selesai bercerita, kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau datang dari jauh, membawa luka, tapi kau tetap berdiri tegak. Itu membuatku bangga menjadi suamimu. Ucapan itu membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa diakui bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia yang setara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya pula, aku mulai membayangkan bahwa mungkin, suatu hari nanti, aku akan mencintainya. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan seperti tunas kecil yang menyembul dari tanah setelah hujan. Awalnya hanya rasa nyaman saat berbicara dengannya, lalu berubah menjadi rasa ingin tahu akan kegiatannya, hingga tanpa sadar aku menunggu kepulangannya setiap kali ia pergi ke kantor. Rasanya aneh. Dulu, aku hanya melihatnya sebagai majikan yang berjarak, tapi sekarang aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya berbeda. Aku mulai menyadari bahwa ia punya kebiasaan menyenandungkan ayat-ayat Al-Quran saat menyiram bunga di taman, atau memanggilku hanya untuk menanyakan apakah aku sudah makan. Kadang ia memuji masakanku, lalu menambahkan dengan gurauan, "Kalau kau memasak seperti ini setiap hari, aku tidak akan pernah makan di luar lagi." Kata-kata sederhana, tapi entah kenapa bisa membuat pipiku panas. Uang mahar yang ia berikan sudah lama kukirim ke kampung. Utang keluarga lunas, rumah orang tuaku direnovasi menjadi lebih layak, dan adik-adikku mulai bersekolah di tempat yang lebih baik. Setiap kali menelepon, ibu selalu mengucapkan terima kasih sambil menangis. Ayah pun terdengar lebih tenang, suaranya tak lagi seberat dulu. Semua itu membuatku merasa keputusan menikah ini memang membawa berkah. Namun di balik itu, aku juga sadar bahwa harta bukanlah alasan aku bertahan. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian. Ia tidak pernah meninggikan suara padaku, tidak pernah menghinaku karena latar belakangku, dan selalu menepati janjinya untuk tidak menyentuhku sebelum aku siap.
Semua itu membangun kepercayaan yang kokoh di hatiku. Hingga suatu pagi, 6 bulan setelah pernikahan, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Di luar, fajar baru saja merekah, dan cahaya keemasan menembus tirai tipis kamar. Aku mendengar suara samar di taman belakang, seperti lantunan doa yang khusyuk. Aku mengintip dari jendela, dan di sana kulihat Sheikh Hamid sedang duduk di atas sajadah, bermunajat sendirian. Sorot wajahnya begitu teduh, seperti orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya pada Sang Pencipta. Pemandangan itu menggetarkan hatiku. Entah kenapa, saat itu aku merasa jarak yang selama ini ada di antara kami perlahan memudar. Aku ingin mengenalnya lebih dalam, bukan hanya sebagai suami di atas kertas, tapi sebagai pasangan hidup yang sejati. Hari itu, saat sarapan, aku memberanikan diri membuka topik yang selama ini kupendam. "Tuan, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja," jawabnya sambil menaruh roti di piringku. "Jika suatu hari aku sudah siap, apakah Tuan akan menerimaku bukan hanya sebagai istri di nama, tapi benar-benar sebagai istri di hati?" Ia menatapku lama, lalu tersenyum. "Alia, sejak hari pertama kita menikah, kau sudah menjadi istriku di hati. Aku hanya menunggu waktu ketika kau siap mengatakan bahwa aku juga suami di hatimu." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Dan saat itu juga, aku sadar bahwa aku sudah siap. Siap untuk membiarkan hubungan ini berkembang ke tahap yang lebih dalam. Siap untuk melepaskan rasa takut, dan menggantinya dengan rasa percaya. Malamnya, aku mengenakan gaun tidur sederhana berwarna lembut. Tidak ada musik romantis atau lilin seperti di film, hanya suasana kamar yang temaram dengan aroma melati seperti malam pertama dulu. Bedanya, kali ini aku yang memanggilnya untuk duduk di sampingku. "Sheikh," panggilku pelan. Ia menoleh, sedikit heran. "Ya, Alia?" Aku menatapnya, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Aku sudah siap." Ia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia menatap mataku dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar tulus. Dan ketika ia melihat keyakinan itu, ia menggenggam tanganku dengan lembut. Malam itu bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang dua hati yang akhirnya sepakat untuk berjalan berdampingan. Tidak ada paksaan, tidak ada air mata, hanya rasa syukur yang membungkus setiap detik. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Aku tak lagi merasa sebagai wanita yang dibeli dengan mahar besar, melainkan istri yang dicintai. Ia semakin sering mengajakku keluar rumah, mengunjungi taman-taman indah, makan di restoran kecil favoritnya, bahkan membawaku ke pasar tradisional untuk memilih rempah sendiri. Aku mulai tertawa lebih sering. Dan ia mulai bercerita tentang rencana-rencananya di masa depan, termasuk membangun rumah di dekat pantai yang katanya ingin ia habiskan bersamaku suatu hari nanti. Waktu berjalan cepat. Setiap hari yang kulalui bersamanya terasa seperti lembaran baru yang penuh warna. Kami mulai saling memahami bahasa tubuh masing-masing. Ia tahu kapan aku lelah dan butuh waktu sendiri. Aku pun tahu kapan ia butuh ditemani sekadar duduk di taman sambil minum teh mint. Hubungan ini terasa alami, tidak terburu-buru, tidak penuh drama, hanya ketenangan yang mengisi setiap jeda. Suatu hari, ia mengajakku ke sebuah perjalanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Umrah. Aku tertegun saat mendengarnya. Bagiku, menginjakan kaki di tanah suci adalah impian yang terasa begitu jauh, apalagi dari latar belakang hidupku yang sederhana. Tapi ia menatapku sambil berkata, "Kau telah datang dari jauh untuk mengubah hidupmu. Sekarang, biarkan aku membawamu lebih dekat pada Sang Pemilik hidup." Perjalanan itu menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidupku. Di Masjidil Haram, aku melihatnya menangis saat berdoa, dan tanpa sadar aku ikut menangis. Di hadapan Ka'bah, aku memohon pada Allah agar rumah tangga kami diberkahi, agar aku diberi kekuatan untuk menjadi istri yang bisa membahagiakan suamiku bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sepulang dari umrah, hubungan kami semakin erat. Aku tak lagi takut menghadapi tatapan sinis kerabatnya. Mereka mungkin tak mengerti mengapa ia memilihku, tapi aku tahu, pilihan ini bukan sekadar soal harta atau status. Ada rasa saling melengkapi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. 5 tahun berlalu sejak akad itu diucapkan. Hidupku berubah total. Aku bukan lagi gadis desa yang takut melangkah,
Bukan lagi TKW yang hanya bermimpi membayar utang keluarga. Aku kini seorang istri yang dihormati, bukan karena kekayaan suami, tapi karena kebersamaan yang kami bangun dengan kepercayaan dan ketulusan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap pantai yang kini benar-benar menjadi bagian dari hidup kami. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang menyegarkan. Sheikh Hamid duduk di sebelahku, menatap cakrawala yang mulai memerah. "Alia," katanya pelan, "kau ingat malam pertama kita?" Aku tersenyum. Bagaimana mungkin aku lupa? Waktu itu, aku hanya berharap kau tidak membenciku. Tapi sekarang, aku berharap kita bisa terus seperti ini sampai akhir. Aku menatapnya, lalu berkata, "Tuan, aku tidak hanya berhenti membencimu. Aku mulai mencintaimu. Dan aku percaya, cinta ini akan bertahan." Ia menggenggam tanganku, dan di mata kami berdua, ada janji yang tak perlu diucapkan, untuk saling menjaga, apapun yang terjadi. Kini aku mengerti bahwa 10 miliar itu hanyalah awal dari perjalanan panjang. Yang sesungguhnya Allah berikan padaku adalah kesempatan untuk belajar bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat yang tak terduga, bahwa pernikahan bukan selalu dimulai dari rasa suka, tapi bisa menjadi indah jika dibangun di atas rasa hormat dan ketulusan. Hidupku adalah bukti bahwa kadang, jalan yang kita pilih karena terpaksa bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan. Dan ketika aku menutup mata di malam hari, aku tahu, aku sudah berada di tempat yang tepat.